Ya zaman dulu kan gaji kan cuma berapa, saya kan nggak cukup ya buat anak di rumah kan udah punya anak, udah punya Farhan tuh. Saya bela-belain pernah ngalamin buat makan sehari-hari aja saya pernah jual cincin kawin. Ya karena saya terus terang, saya lihat juga teman-teman, sahabat-sahabat juga ya mungkin yang adik-adik kita pembalap gimana nih biar keren juga ya, safety, nyaman, tapi harga kejangkau lah. Ini baru mungkin sejarah dunia ya, ini yang sangat luar biasa ya. Kayak ada Ramadipa juga Pedaiga itu yang suatu kebanggaan bagi saya. Selamat datang di Race Kick Motorsport Media. Kali ini kita dikasih kesempatan oleh salah satu legenda balap dan juga pemilik aparel yang bisa dibilang terbesar di Indonesia. Masya Allah. Dan Masya Allah kita punya kesempatan dan suatu kehormatan kita bisa dikasih waktu dan bisa interview bersama beliau yaitu Pak Haji Asep Hendro. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya Pak Haji udah dikasih kesempatan. Masya Satu Allah. kehormatan buat Race Kick Motorsport Media Alhamdulillah. bisa ngobrol bersama salah satu legenda Ya. pembalap Indonesia. Masya Pak Haji, Allah. izin Ya. kita langsung ke pertanyaannya Pak Ya, Haji. Mas. Boleh kenalan nggak sih sama Pak Haji Asep asalnya dari mana dan mungkin bisa ceritain awal mula merintis AHRS? Iya, saya nama Asep Hendro ya, asal dari Garut, kelahiran tahun 69, 12 Juni 69 ya, di Bandung. Ya, awal mula saya merintis ya usaha tuh emang saya di balap ya, Mas ya. Dari dulu saya dari kecil ya, dari SD saya mulai udah balapan. Ya alhamdulillah waktu itu masih ada orang tua saya yang selalu mensupport, mendukung saya, dan ketika saya udah SMA, bapak saya meninggal, nggak lama keluar SMA, ibu saya meninggal. Dari situ saya mulai betul-betul hidup prihatin ya, hidup prihatin karena kedua orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Saya pindah ke Bandung ya, dan saya betul-betul hidup di jalanan, Mas. Rencana dulu tuh pengen kursus ya, kuliah nggak punya uang, kursus bahasa Inggris nggak lulus-lulus. Karena di depan tempat kursus tuh ada tempat trek-trekan dari zaman dulu di Supratman ya, di Bandung tuh ya, sebelum ke Gasibu tuh. Ya tiap hari ya trek-trekan di situ. Jadi betul-betul jadi liaran ya, jadi anak ngalamin ya, jadi gangster lah. Saya betul-betul saya alami ya, dulu hidup pahit getirnya di jalanan kayak gimana ya. Tapi alhamdulillah kuasa Allah saya, meskipun emang dalam artian Badung bukan Badung gimana ya, emang ke nakal masih anak-anak remaja lah kayak gimana ya di jalanan. Cuman saya emang hobi dari basic awal, emang di Garut dulu saya udah mulai balap-balap ya, ada orang tua saya. Dari situ saya mulai lagi kan ikut balap-balap. Waktu itu kan pertama ya kan road race, zaman road race tuh awal mula tuh ya di Bandung tuh ya, pertama tuh. Saya sebelum itu waktu itu saya balapan di grass track ya, di balapan di tanah ya. Alhamdulillah lumayan, prestasi lumayan bagus ya. Terus saya di Bandung akhirnya juga ikut-ikut road race, dan alhamdulillah motor pinjem-pinjem dari temen, karena saya suka emang dulu mah Badung berantem dulu ya. Alhamdulillah jadi saya itu jadi ketua gangster tuh, Mas. Jadi ketua gangster saya di RM2K, akhirnya balap-balap pasti alhamdulillah selalu juara mulu. Ya, juara terus ya, motor pinjem dari teman apa semua. Nah, prestasi mulai bagus. Terus saya ikut waktu itu bengkel dulu di Suzuki, waktu itu Sanggar Mas di Bandung ya. Dealer Sanggar Mas saya ikut, alhamdulillah masya Allah kuasa Allah, prestasi saya lumayan bagus. Akhirnya saya langsung dikontrak dengan Indomobil ya, Suzuki Indomobil dari pusat ya. Alhamdulillah waktu itu tuh mulai dari grass track dulu, dari grass track 2 tahun saya berturut-turut juara terus. Akhirnya harus pindah ke motocross kalau zaman dulu ya, nggak bisa nih terus grass track. Akhirnya pilihan saya berat kalau di motocross, akhirnya pindah saya ke road race. Pertama road race tuh saya ingat kejurnas road race tuh di Kemayoran ya, saya pakai underbone waktu itu ya. Alhamdulillah saya songan CMS ya, Champion Motorsport ya. Tahun berapa tuh Pak Haji kalau betul? Tahun 93-an mungkin ya. Saya kontrak Suzuki itu dari tahun 89-90 kurang lebih tuh. Ya, terus saya ikut ke road race, digabung dengan CMS Champion Motorsport waktu itu dengan Kerry Utama, dengan almarhum Imanuddin ya, dengan bos saya waktu itu kan Papeng ya. Alhamdulillah tuh pertama ke Jurnas seri Bentul kalau saya di Kemayoran tuh, kita pakai underbone. Alhamdulillah juara 1 nasional ya. Terus langsung ke Bandung waktu itu seri kedua, alhamdulillah juara, dan terusan ya alhamdulillah sering juara ya. Dan ikut waktu itu kan 2 kelas sport tune up dengan underbone ya. Dari situ nah saya terus waktu itu pernah kecelakaan, saya tuh selama mungkin hampir 3 bulan saya nggak bisa jalan ya, kecelakaan kaki. Nah saudara saya tuh
pas almarhum ya Haji Yayat waktu itu udah katanya daripada kamu balapan terus kerja. Nah kerja di mana? Saya cuma hanya lulusan SMA kan paling jadi OB gitu kan. Nah dari situ saya alhamdulillah kuasa Allah ya dengan almarhum sesepupu saya, kakak saya itu saya masuk Astra tahun 94 kalau nggak salah. Masuk Astra, saya cuma dapat tahun saya kerja di Astra karena saya emang nakal, sering bolos tuh balapan dulu. Cuman nggak enak ya juga almarhum kakak saya tuh kerja di Honda di Astra ya alhamdulillah saya masuk Astra saya di bagian R&D cuman balap di Suzuki karena terus terang ya zaman dulu kan gaji kan cuman berapa saya kan nggak cukup ya buat anak di rumah kan udah punya anak udah punya Farhan tuh saya bela-belain pernah ngalamin buat makan sehari-hari aja saya pernah jual cincin kawin. Wah perjuangan saya bener-bener lah nggak ada mungkin ya mohon maaf ya di nasional yang seprihatin balapan kayak saya zaman dulu gitu kan. Kita sebelum ke Suzuki ya kita ngalami naik turun apa truk gimana balapan kemana sampai sebegitunya sangat prihatin sampai balapan ke Bali kemana sampai duduk di belakang bersama motor mungkin pembalap sekarang nggak ada lah zaman kayak gitu. Kalau minat balap Pak Haji dulu maksudnya apakah dari nonton kah atau memang Pak Haji melihat balapan ini oh ini cowok banget gitu sehingga Pak Haji bisa punya ketertarikan pertama itu almarhum kakak saya Cecep Hendro ya beliau kakak saya dia hobi banget balap dia kecelakaan ya di jalan raya tabrakan dia udah sembuh tapi dia kena kayak semacam penyakit apaan tuh dia hanya tuh meninggal kakak saya tuh. Nah dari situ saya ya yang emang hobi ya lihat kakak saya juga ada almarhum kakak saya juga Haji Agus juga sama hobinya di motor saya tuh ikut-ikut gitu kan dari situ emang udah dari zaman dulu emang dari kecil emang saya hobi gitu kan di balapan tuh. Berarti ada emang sosok di keluarga figur dari almarhum kakak ya, dari Pak Haji sendiri ya yang membuat Pak Haji betul suka balap begitu kan iya. Nah berarti Pak Haji menurut Pak Haji nih atau pandangan Pak Haji industri balap zaman Pak Haji dan juga sekarang ini kira-kira tuh apa sih yang membuat beda gitu loh Pak Haji? Kalau mungkin zaman dulu ya industrinya gimana ya? Ya mungkin saya cerita ya awal mula mungkin saya bikin baju balap. Saya kan mikir gini, ya Allah kalau misalkan kita kan banyak mungkin mohon maaf ya tim-tim proprietor yang enggak ya mungkin ya beda dengan tim-tim pabrikan ya. Gimana caranya ya saya tuh kan bikin baju balap aja dulu kan import kan yang Jepang itu kan udah sangat mahal-mahal ya kayak Kusitani, Taichi kayak gitu kan. Gimana caranya kita bisa bikin nih produk lokal gitu kan. Saya mikir gimana caranya nih. Saya coba riset gimana ya bikin masalah merpak. Wah dulu kan gagal lagi itu ya bukan sekali dua kali gitu kan. Ya alhamdulillah saya sampai betul-betul bisa ketemu karena saya juga sebagai yang mungkin tadi saya cerita juga kena sebagai pelaku jadi tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang nyaman, mana yang betul-betul safety. Kita coba terus gitu kan. Jadi tidak hanya cuma sekedar bisnis pengen bikin brand asal bikin aja gitu ya Pak Haji. Ya karena saya terus terang saya lihat juga teman-teman sahabat-sahabat juga ya mungkin yang adik-adik kita pembalap gimana nih biar keren juga ya safety nyaman tapi harga kejangkau lah murah gitu ya karena dengan produk impor yang sangat berat begitu mahal gitu. Mungkin begitu. Nah dari proses itu Pak Haji bikin baju balap untuk skala nasional dan sekarang saya pribadi melihat ada pembalap-pembalap yang mungkin berlaga di kancah Asia atau di Asia Road Racing itu juga pakai brand AHRS Pak Haji. Nah itu bagaimana sih perkembangannya bisa dari nasional hingga bisa pakai di standar Asia Pak Haji? Kita ya waktu itu juga kita kan juga punya tim sendiri juga ya waktu itu Suzuki ARS alhamdulillah ya di Asia juga kita mungkin sejarah ya bagi saya kita juga bisa berturut-turut juara Asia tuh hampir 5 tahun berturut-turut juara Asia mungkin kalau dulu kan belum zaman media sosial ya dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 waktu itu masih zaman Padli ya Muhammad Padli ya juara Asia ya makanya dari nasional kita alhamdulillah bisa ikut Asia dan juga memperkenalkan produk-produk kita selain juga baju balap, ya werpak dan juga knalpot waktu itu semua. Karena ya alhamdulillah bisa menjuarai dan orang-orang lain juga ya di Asia dan terutama juga nasional bisa melihat ya. Makanya dan terutama ya itu tadi yang mungkin saya bilang terutama kita masalah safety, ya kenyamanan, ya werpak ya alhamdulillah waktu itu sampai ya pembalap Asia sampai sekarang juga ya saya bersyukur banget dengan adanya tim JIR ya Alfi Husni juara tahun kemarin juara Asia. Semoga tahun ini juga juara Asia lagi. Kita pakai produk semua AHRS. Ya. Berarti dari developnya itu Pak Haji berarti mempelajari ya dari skala nasional bisa ke
level dunia nih bisa dibilang Ya, internasional. karena saya pelajarin, oh mungkin ya bukannya itu ya dengan kompetitor-kompetitor kita, mungkin produk-produk terutama kalau di Asia sendiri, mungkin hanya dengan Jepang ya, dengan merek-merek Jepang yang kita bisa, oh ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan juga yang produk-produk Eropa ya, dari Alpinstar, ya mungkin juga dari yang lain-lainnya juga ya, kita pelajari mana-mana aja, ya terutama ya tadi, ya karena kita udah semua juga udah CE ya, udah standar internasional, protektor-protektornya juga semua udah standar Wow, keren guys. nasional gitu kan, karena ya tidak sembarangan ya dalam hal ini kan, terutama safety itu nomor satu nah. Karena kita kemarin juga ya alhamdulillah di MRS juga kita udah pakai dia, mungkin dibantu dengan Pak Haji Edi ya dari MRS tuh kita bisa coba develop dengan pakai airbag gitu kan semua, dan alhamdulillah kemarin kalau yang buat motor-motor besar kita udah bisa pakai airbag gitu. Wih, keren Ya, banget. Berarti ya. selain improve dari segi kualitas juga mengikuti tren juga Pak Haji ya? Emang mau tidak mau, suka tidak suka, emang harus kita mengikuti tren. Kalau misalkan nggak, kita udah ketinggalan zaman ya, udah ketinggalan inian ya, teknologi ya, semua juga begitu mungkin. Ya kita makanya bisa riset, dan saya harap ya semoga ya Allah ya berkat ke depan kita pengen bisa. Waktu Rapid Topan ya ikut MotoGP sih, kita udah lolos waktu itu ikut MotoGP pernah ya. Ya semoga harapan saya kan ntar bisa ke depannya kita bisa juga buat pasar Eropa mungkin begitu. Keren. Semoga ya Pak Haji. Amin, amin ya Nah, Allah. mungkin buat teman-teman di sini yang awam dan juga mungkin yang tahu brand AHRS, nah ini langsung bersama pendiri dan juga ownernya. AHRS ini memproduksi untuk road race saja Pak Haji? Atau mungkin seperti motocross dan lainnya? Semua ya sebetulnya ya, kita ya mungkin yang lebih rumit, yang lebih sulit ya baju, terutama baju balap buat di road race ya, wearpack ya. Oke. Kalau kayak jersey Pencross itu sebetulnya jauh lebih mudah. Cuman kita emang hanya sekarang tuh nggak terlalu berfokus ya ke situ ya, masih masalah ini. Cuman itu emang semua juga kalau waktu itu kan semua juga dari jersey, dari Pencross, dari glove, dari sepatunya, dari helmnya, motocross kita juga semua ada. Nah insya Allah ke depan kita akan lebih fokus lagi ya, biar dari semua lini ya, bukannya hanya kita ke racing aja ya. Kayak sekarang kan udah ada AHRS Good ya, udah ke lifestyle ya, buat ke harian, buat modis, buat gimana, buat fashion lah. Alhamdulillah udah berjalan ya, mungkin Seperti ini baru 1 tahun ini ya. topi yang Pak Haji pakai ini, keren banget ini produk AHRS. Iya. Kualitasnya kayak jujur premium banget guys. Ini Iya. hasil dari karya Iya, anak Indonesia, bangsa. karya anak bangsa yang Iya, bisa iya. standarnya bisa mengikuti kelas Iya. Asia. Nah, Pak Haji selanjutnya sebagai pebisnis aparel nih yang udah berkecimpung puluhan tahun, hal apa sih yang paling Pak Haji perhatikan selama membangun dari awal sampai sekarang? Ya terutama ya mungkin yang tadi saya ulangin, yang terutama ya dari kualitas ya, yang itu yang harus betul-betul ya kita, apalagi di balapan ya, betul-betul ya safety-nya, kualitasnya, kenyamanannya nomor satu, itu yang harus kita pegang. Model, desain apa semua harus betul-betul mengikuti tren lah zaman sekarang. Kalau nggak mengikuti tren, nggak mengikuti ini ya ketinggalan mungkin begitu. Selain safety yang terutama mungkin begitu yang harus kita develop terus, ikutin perkembangan terus gitu. Oke. Ya. Berarti mengikuti zaman pun juga tetap penting ya Pak Haji. Penting walaupun banget. udah berpuluh-puluh tahun Penting berkaca. banget, penting banget. Kita nggak bisa ya, oh ini misalkan, karena kita hanya mungkinnya buat di racing aja, karena model yang buat ke passionnya, modelnya udah kemana nih, yang ini juga yang buat buat racingnya harus gimana nih, yang buat off-roadnya juga itu masing-masing kan berbeda-beda ya, kita harus mengikuti tren, harus ngikutin. Mungkin Pak Haji, di luar sana ada anak muda yang mungkin terinspirasi oleh brand AHRS sehingga mungkin mereka ingin membuat seperti AHRS. Nah, kira-kira mungkin ada pesan dari seorang Pak Haji Asep Hendro yang sudah berkecimpung puluhan tahun di industri aparel. Saya harap ya karena juga mungkin ya adik-adik kita semuanya yang mungkin jangan lihat jauh-jauh lah, mungkin pengalaman hidup saya betul-betul dari bawah, dari nol ngebangun AHRS tuh dari modal 3.500.000 ya. Modal Ya kan, ya 3.500.000. Ya, ini juga buat motivasi karena kita juga mungkin terutama dari balap ya. Mungkin nggak selamanya kita seumur-umur kita balap ya. Mungkin waktu ya yang bisa ini. Nah, kita harus udah punya pemikiran buat ke depan gimana nih, buat usaha, karena kita hobinya di motor ya, mau tidak mau kan. Kalau saya sendiri ya gimana caranya buat menghasilkan buat masa depan gitu kan. Yaitu dari balap ya, kita apalagi udah pada punya nama kayak gimana kan. Sayang ini yang harus dimanfaatin ya buat ke depan ya. Yang lain bisa masa kita kagak bisa gitu kan. Itu yang harus punya prinsip, karena mental di balapan tuh udah mental juangnya dah luar biasa. Karena saya ini terus terang jatuh bangun Masya Allah luar biasa. Ya sampai kemarin juga mungkin
dengar juga ya sampai hak paten merek dipatenin orang gimana semua. Tapi alhamdulillah kuasa Allah ya, alhamdulillah kita bisa menang, dan karena kita juga punya hak ya, hak kita sendiri ya dalam hal ini ya, saya juga mohon doanya juga ARS bisa ke depan bisa lebih maju lagi, bisa Amin, lebih berkembang lagi. Pertanyaan terakhir Pak Haji, pesan singkat buat para calon pembalap muda Indonesia yang baru terjun di dunia balap dari seorang Pak Haji Asep Hendro. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kita nih contoh ya, mungkin ini ya buat motivasi buat sekarang ya. Kita bangga banget ya dengan adanya pembalap kita ini, Peda Ega, coba pembalap di kancah Moto3 yang sangat luar biasa ya. Itu tidak nutup kemungkinan buat adik-adik semua, dengan adanya kemauan pasti ada jalan. Kita dengan bersemangat ya, pantang menyerah, kita harus benar banyak belajar ya, banyak latihan ya, buat ke depan bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Nah ini nggak kalah lah pembalap-pembalap kita ya. Ini baru mungkin sejarah dunia ya, ini yang sangat luar biasa ya. Kayak ada Ramadipa juga, Peda Ega, itu yang suatu kebanggaan bagi saya. Dan tidak tutup kemungkinan ya teman-teman adik-adik semua ya bisa lebih semangat lagi ya. Mungkin ke depan bisa pembalap Indonesia lebih maju lagi, bisa berkembang lagi. Dan tidak ada proses yang instan ya Pak Haji? Tidak ada. Proses itu perlu waktu, perlu perjuangan, apapun itu ya. Makanya mungkin kalau misalkan, ya ini mungkin sedikit cerita ya. Mungkin kalau saya bukan pengalaman di balap, mental yang udah terbentuk, udah betul-betul emang nggak mungkin beda dengan orang lain ya. Karena emang saya hidup dari awal, dari di jalanan, susahnya kayak gimana. Dengan usaha, ujian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kuasa Allah baik lagi, saya bisa mampu mengarungi perjalanan yang naik turun jatuh bangun, wah luar biasa. Nah itu kita terapkan benar-benar, mental kita harus benar-benar mental juang, yang mental juara, yang harus betul-betul semangat gitu kan, dan yakin tidak ada yang tidak bisa, harus pasti bisa begitu. Gitu guys, jadi semua proses Pak Haji dari nol sampai sekarang ini tidak luput dari sebuah perjuangan yang sakit, pahit, segala macam, jatuh bangun luar biasa, dan sehingga alhamdulillah brand AHRS ini bangkit dan juga tetap bertahan di majunya industri otomotif sekarang ini. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Gamal, suatu kehormatan. Sama-sama. Semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman Reski, kita bersama Pak Haji Asep Hendro, pemilik dan juga pendiri dari brand AHRS yang sudah terkenal di Indonesia maupun di kancah internasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kita liput selanjutnya? Apakah pembalap ataupun pelaku industri otomotif lainnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Reski Motorsport Media. Sampai ketemu di video selanjutnya.